Jadi begitu seterusnya kita tarik seluruh peserta didik. Jadi sekali lagi seluruh peserta didik baru kita harus tarik secara online atau secara manual terlebih dahulu sebelum kita melakukan sinkron dapodik. Jadi kalau kita kembali ke aplikasi dapodik, jangan disinkron terlebih dahulu jika jumlah siswanya belum cukup untuk satu kelas, minimal 20 orang satu rombel, karena kalau tidak cukup nanti kelasnya akan invalid. Jadi kita lakukan dulu penarikan data peserta didik baru secara keseluruhan. Jadi sekali lagi tarik dulu secara keseluruhan, baru kemudian kita lakukan sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Di video sebelumnya kita sudah berikan tutorial cara pendaftaran atau registrasi aplikasi Dapodik 2021, kemudian melakukan sinkron yang pertama. Alhamdulillah di sini kita sudah lakukan sinkron yang pertama, dan di sini akun operator sudah terverifikasi, sudah hijau. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita lakukan teman-teman sekalian adalah kita ingin melakukan registrasi peserta didik baru atau siswa baru dan membuatkan rombongan belajar. Ini saya buka rombongan belajarnya di kelas reguler. Di kelas reguler ini untuk kelas 7 belum ada rombelnya, yang ada kelas 8 dan kelas 9 yang sudah kita naikkan dari tingkat sebelumnya. Jadi untuk mendaftarkan peserta didik baru kita masuk di beranda. Di beranda ini di informasi, teman-teman sekalian bisa kita lihat di sini di bagian informasi. Oke, di bagian sini. Di sini ada beberapa pilihan. Ada portal Dapodik, manajemen sekolah, individual GTK, BOS online, Perval SP, dan seterusnya. Jadi untuk pendaftaran peserta didik baru kita mengklik manajemen sekolah sp.datadik.kemdikbud.go.id. Kita klik. Jadi kemudian kita tunggu sementara, otomatis kita akan dialihkan ke halaman ini sp.datadik.kemdikbud.go.id. Kita tunggu dulu teman-teman sekalian. Kemudian jika sudah berhasil akan muncul halaman ini autentikasi pengguna Dapodik. Kita klik login menggunakan SSO. Kemudian akan meminta username dan password. Di sini sudah input username dan password Dapodik. Kita langsung klik saja masuk. Jika sudah diinput, maka kita tunggu. Kita akan dimasukkan di halaman manajemen Dapodik. Jika sudah berhasil akan muncul seperti ini, autentikasi berhasil, menunggu mengarahkan ke halaman utama. Kita tunggu. Biasa teman-teman sekalian loading. Jadi kalau kita loading, kita tunggu saja sampai selesai. Kemudian ini kita sudah diarahkan ke halaman utama. Kemudian teman-teman sekalian, untuk menarik peserta didik baru kita masuk di sini, ada menu data pokok dan ada juga menu aplikasi. Jadi untuk penarikan data peserta didik kita masuk ke sini menu aplikasi. Jadi kita klik. Kemudian di sini ada tambah PD baru, ada mutasi dan ada PTK. Jadi ini untuk mutasi untuk peserta didik pindahan dari sekolah lain. Untuk ini PD baru, peserta didik baru, kita klik. Untuk peserta didik baru, pilihannya kita tunggu dulu. Peserta didik baru ada pilihan Dapodik, ada non-Dapodik. Dapodik ini kita pilih jika peserta didik itu dibawa sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau non-Dapodik, misalkan ada peserta didik yang di luar Dinas Pendidikan, misalkan dari madrasah, ibtidaiyah, atau pesantren yang masuk ke sekolah kita yang tentunya tidak terdaftar di Dinas Pendidikan, maka kita input secara manual. Setelah kita input manual, kemudian kita laporkan ke operator dinas kota untuk diverifikasi. Jadi saya akan lakukan untuk pendaftaran Dapodik yang dibawa dinas pendidikan. Misalkan saya akan pilih
salah satu sekolah. Jadi di sini kita pilih provinsinya, kabupaten, kota, kecamatan. Kemudian di sini akan muncul nama-nama sekolahnya. Kita pilih nama-nama sekolah yang ada. Misalkan saya akan cari ini nama sekolahnya, kemudian tahun lulusnya. Misalkan tahun lulusnya tahun ini 2020. Jika ada pendaftar yang lulus setahun yang lalu, kita tinggal ganti tahun lulusnya. Saya pilih tahun 2020, klik tampilkan. Kemudian kita tunggu. Biasa menampilkan teman-teman sekalian agak lama, jadi kita tunggu saja prosesnya seperti ini. Tergantung juga kekuatan jaringan kita dan kesibukan server. Oke, ini sudah berhasil. Teman-teman, kalau kita scroll ke bawah akan muncul. Ini bisa kita lihat sampai 100 siswa. Kalau misalkan teman-teman sekalian peserta didik yang masuk di sekolah kita lebih dari satu untuk satu sekolah yang sama, kita tinggal centang di sini, centang nama-namanya. Tapi misalkan kalau hanya satu sekolahnya, bisa kita search di sini namanya. Kita klik, kemudian di sini akan muncul. Kemudian siswa yang masuk di sekolah kita klik seperti ini. Setelah itu kita klik daftarkan. Satu kali klik saja teman-teman sekalian, jangan diklik berulang kali. Biasa memang konfirmasinya lambat. Jadi konfirmasinya lambat. Jadi biasa kalau kita klik berulang-ulang akan muncul konfirmasi berulang kali. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke, jika sudah berhasil, akan muncul notifikasi ini, peserta didik berhasil didaftarkan. Kita klik tutup. Jadi begitu seterusnya, kita tarik seluruh peserta didik. Jadi sekali lagi, seluruh peserta didik baru kita harus tarik secara online atau secara manual terlebih dahulu sebelum kita melakukan sinkron Dapodik. Jadi kalau kita kembali ke aplikasi Dapodik, jangan disinkron terlebih dahulu jika jumlah siswanya belum cukup untuk satu kelas, minimal 20 orang satu rombel, karena kalau tidak cukup nanti kelasnya akan invalid. Jadi kita lakukan dulu penarikan data peserta didik baru secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, tarik dulu secara keseluruhan, baru kemudian kita lakukan sinkronisasi.